Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya WTH for You. Akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh informasi tentang pemotongan pajak untuk penghasilan para YouTuber. Nah, pasti teman-teman akan bertanya bagaimana sih sebetulnya cara pemotongannya dan berapa besar pemotongan terhadap penghasilan YouTube kita. Ternyata sesuai informasi yang saya terima bahwa pemotongan itu diberlakukan untuk viewer YouTube kita yang dari Amerika. Jadi kalau YouTube kita ditonton oleh orang Amerika, maka penghasilan kita akan dikenakan pajak 10%. Tapi kalau kita tidak mengisi formulir pajak ini, maka yang pertama pembayaran kita tidak akan direalisasikan. Yang kedua, semua penghasilan dari YouTube kita akan dipotong sampai dengan 30%. Tidak melihat viewer dari mana. Ya, jadi saran saya lebih baik kita mengisi formulir pajak yang menjadi ketentuan Google AdSense ini. Berikut ini cara mengisi formulir menggunakan Android kita. Pertama kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita masuk ke beranda Google AdSense. Ya. Nah, setelah di kolom laporan penghasilan ini, kita klik di titik 3 di informasi saldo ini, kemudian lihat pembayaran. Nah, di kolom pembayaran akan muncul notifikasi atau informasi yang bertanda merah yang isinya tindakan diperlukan bagi semua kreator dan partner YouTube. Kirimkan informasi pajak Anda untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayar Anda telah akurat. Sebelum mengisi formulir ini, pastikan Anda sudah mempunyai NPWP untuk mengisi salah satu isian wajib di dalam formulir pajak ini. Nah, untuk yang belum gimana? Ya, Anda cepat-cepat harus mengurus dan mempunyai NPWP daripada nanti penghasilan YouTube Anda akan dipotong semuanya sampai dengan 30%. Oke, kita lanjut, kita coba mengisi ya. Kita klik warna merah ini. Nah, ini masuk ke kelola info pajak. Selanjutnya ini ada informasi juga info pajak Amerika Serikat. Untuk menerima pembayaran di Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan waktu beberapa menit. Dan kita pilih tambahkan info pajak. Oke, selanjutnya kita diminta untuk masuk ke Google. Ini untuk memastikan bahwa ini adalah akun kita. Kita diminta ini. Nah, info pajak Amerika. Kita pilih, kalau kita perorangan kita pilih perorangan. Kalau kita atas nama perusahaan ya kita pilih non individu atau entitas. Kita pilih berikut. Nah, ini muncul di bawahnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kalau bukan ya kita pilih tidak. Kemudian berikut. Pilih jenis formulir pajak W8. Jadi kalau melihat ini, untuk yang individu seperti saya, kita memilih yang W8 band. Sedangkan yang W8 EC ini adalah untuk formulir yang sifatnya perusahaan ataupun entitas. Langsung kita mulai formulir W8 band. Nah, ini di sini sudah ada nama kita, cuman untuk nama ini kalau ada koma titik ini nggak mau, sehingga kalau ada koma titiknya sebaiknya kita hilangkan saja. Kita hilangkan saja biar nanti tidak
bermasalah saat dikirim. Kemudian negara pengguna, ini tinggal klik panah di sebelah, nanti kita pilih ke bawah, kita pilih negara kita, Indonesia. Oke, setelah itu kita mengisi TIN asing. Nah, TIN asing inilah yang maksudnya kita isi dengan NPWP ya. Oke, setelah dipastikan benar, kita klik berikut. Oke, ini sudah muncul rangkuman dari pengisian tadi. Ada identitas pajak, sudah ada tanda centang, berarti sudah oke. Kemudian tinggal mengisi alamat kita. Ini kalau alamat PO Box ini alamat yang kita sudah punya kotak surat, tapi kalau belum nggak usah dicentang, kita mengisi alamat di sini ya, rumah kita. Nah, alamat ini yang atas ini kita isi sesuai dengan alamat KTP kita atau alamat NPWP kita. Sedangkan nanti yang di bawah ini alamat surat, ini adalah alamat tempat tinggal kita, alamat surat menyurat. Jadi kita bisa mempunyai dua alamat, yaitu alamat KTP ataupun alamat sesuai NPWP, dan yang bawah ini adalah alamat surat menyurat. Alamat KTP atau NPWP sama, maka kita pilih ini ya. Tapi kalau tidak sama, ini jangan diisi, dan yang di bawah ini kita isi dengan alamat surat menyurat ya. Setelah kita isi lengkap, maka kita pilih berikut. Jadi summary-nya atau rangkumannya sudah akan muncul di sini, identitas pajak, kemudian ini alamat tetap atau alamat sesuai KTP, kemudian ini alamat surat. Kemudian ini yang ketiga perjanjian pajak. Jadi ini juga agak membingungkan, tapi kalau menurut saya ya kita pilih tidak karena kita bukan warga AS. Nih, jadi kita pilih tidak. Kemudian berikut. Nah, ini semua yang telah kita isi di formulir pajak W8BEN tadi. Rangkumannya seperti ini: identitas pajak, alamat tetap, alamat surat, kemudian perjanjian pajak. Kemudian ini adalah pratinjo dokumen. Nah, kalau dokumen ini kita rasa sudah sesuai, maka kita pilih centang. Oke, setelah itu kita berikut. Nah, ini ada tulisan tanda tangan. Ya, tanda tangan kita ganti dengan nama lengkap resmi. Ya. Nah, apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, saya, karena saya sendiri yang isi maka pilih ya. Oke, berikut masih ada lagi. Ya, saya kira tidak, karena tidak pernah bekerja di Google ya. Jadi kita pilih tidak, karena saya sudah pernah mendapatkan bayaran dari Google AdSense, maka saya pilih yang bawah. Kita centang. Nah, ini apabila ada perubahan kita isi, tapi kalau kita nggak ada perubahan, ini kita biarkan saja karena sifatnya opsional atau tidak wajib. Oke, setelah kita yakin benar, kita kirimkan. Kita langsung mendapat informasi seperti ini. Informasi pajak formulir W8BEN disetujui. Demikian teman-teman sharing saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.